Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Pricing Decisions and Cost Management. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Mila Pratnyani, dan rekan-rekan saya, Dwi Kristanti, Santa Monica, Aziza Rofikoh, Adinda Rismala, dan Dewi Ratnasari. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi harga, yang kedua, costing and pricing for the long run, yang ketiga, market-based approach atau cost-based approach, yang keempat, implementasi target pricing and target costing, yang kelima, cost-based approach, dan yang keenam, non-cost factors in pricing decisions. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi harga, yaitu yang pertama, customers, pelanggan mempengaruhi harga melalui efeknya pada permintaan atas barang atau jasa. Permintaan barang atau jasa dipengaruhi juga oleh spesifikasi dan kualitas produk. Yang kedua, competitors. Competitors menawarkan produk yang serupa dengan yang ditawarkan oleh perusahaan. Untuk itu, manajer berusaha memperkirakan biaya produksi para kompetitornya dengan cara mempelajari teknologi yang dipakai, kapasitas produksinya, dan strategi kompetitor. Yang ketiga, cost. Cost mempengaruhi penawaran, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi harga. Apabila biaya produksi turun, maka perusahaan cenderung untuk meningkatkan kuantitas produksi. Ketika perusahaan menaikkan kuantitas produksinya, maka biaya per unitnya untuk tambahan produk awalnya akan menurun. Mengapa demikian? Hal ini bisa dilihat dari biaya tetapnya. Apabila jumlah produksi bertambah, maka biaya tetap per unit akan turun sehingga total biaya per unit akan turun sampai dengan rentang relevan. Pada akhirnya, perusahaan akan memerlukan tambahan mesin. Misalkan ketika perusahaan memerlukan tambahan mesin, maka ketika itulah rentang relevan atas biaya tetap tersebut terlampaui sehingga biaya tetap perlu tambahan. Dan ketika biaya tetap perlu tambahan, maka biaya tetap per unitnya akan menjadi naik lagi. Selanjutnya, perusahaan akan terus menambah kuantitas produksi apabila tambahan revenue yang dihasilkan masih melebihi unit cost. Dengan demikian, perusahaan menimbang customers, competitors, dan cost. Manajer berbeda-beda dalam pemilihan mana yang lebih diutamakan. Pada pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh pasar. Maka, dalam hal ini, informasi biaya produksi digunakan untuk membantu menetapkan kuantitas produksi untuk memaksimalkan laba operasi. Selanjutnya, pasar yang kurang kompetitif. Contohnya, seperti pasar telepon genggam, laptop, maupun komputer. Produk bisa dibedakan berdasarkan spesifikasi dan kualitasnya. Pada kondisi seperti ini, maka ketiga faktor, yaitu customer, competitors, dan cost, dapat mempengaruhi harga. Selanjutnya, pasar yang lebih tidak kompetitif. Contohnya adalah software. Orang-orang cenderung menggunakan software yang familiar digunakan. Maka, faktor kunci yang mempengaruhi harga adalah kemauan untuk membayar berdasarkan nilai produk menurut pelanggan. Selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Perusahaan tidak mempunyai pesaing, jadi satu-satunya yang menyediakan barang tersebut. Dalam hal ini, perusahaan bebas menetapkan harga tinggi. Meskipun bebas, namun ada batasnya. Mengapa demikian? Ya, karena semakin mahal harga produk, permintaan semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Alasannya, karena pelanggan akan berusaha mencari produk pengganti atau pelanggan berhenti mengonsumsi produk tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu costing and pricing for the long run. Apa itu costing and pricing for the long run? Ya, perhitungan biaya dan penetapan harga jangka panjang merupakan keputusan yang strategis yang bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Berdasarkan harga yang stabil dan bisa diprediksi sehingga
harus bisa memanage biaya jangka panjang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soalnya. Diinformasikan biaya produksi untuk memproduksi 150.000 unit sebagai berikut. Ada direct manufacture cost, yaitu biaya produksi langsungnya. Di sini ada biaya produksi langsung dengan 150.000 unit, lalu per unitnya itu 1 kit, jadi menghasilkan 150.000 dengan biayanya $460. Lalu ini ada tenaga kerja langsung dengan 150.000 unit ini membutuhkan 3,2 jam per unitnya. Jadi 3,2 ini dikalikan dengan 150.000 menghasilkan 480.000 jam dengan biaya per jam itu $20. Lalu ini ada mesin itu menghabiskan 300.000 jam dengan biayanya $38. Lalu ada biaya overheadnya. Di sini ada 50 order per komponen setiap, lalu menghasilkan 450 komponen. Jadi 50 ini dikalikan dengan 450 menghasilkan 22.500 dengan biaya $80. Lalu ada testing and inspection. Ini menggunakan jam, 30 jam per unitnya dengan 150.000 unit menghasilkan 4.500 jam dengan biayanya $2. Lalu ada rework ini kegiatan memperbaiki produk yang gagal. Di sini diinformasikan ada 8% defect rate-nya. Lalu ini jadi 8% ini dikalikan dengan memproduksinya 150.000 unit, jadi menghasilkan 12.000 defect unit. Nah, diketahui ini satu unitnya ini membutuhkan waktu reward 2,5 jam. Jadi 2,5 dikalikan dengan 12.000 menghasilkan 30.000 jam dengan biaya $40. Selanjutnya ini biaya produksi langsung. Lalu ini adalah pembahasannya. Biaya bahan langsung itu 150.000 unit dikalikan dengan informasi yang tadi, per unitnya itu $460, jadi menghasilkan $6.900. Lalu ada tenaga kerja langsung, digunakannya 480.000 jam, per jam itu $20, menghasilkan $9.600. Lalu ada biaya mesin langsung itu ada 300.000 jam dikalikan dengan biayanya $38, menghasilkan $11.400. Biaya produksi langsung dijumlahkan menghasilkan $90 juta. Lalu ada overhead ini meliputi biaya ordering and respicing itu 22.500 order dikalikan dengan $80 per order menghasilkan $1.800. Biaya testing and inspection ini 4.500.000 jam dikalikan dengan $2 per jamnya menghasilkan $9 juta. Lalu ada biaya rewardnya 30.000 dikalikan dengan $40 per jamnya itu yaitu $1.200. Jadi total manufacturing overhead cost ini yaitu $12 juta. Lalu jadi total biaya manufakturnya, biaya produksi langsung ditambah dengan manufacturing overhead cost, jadi totalnya $102 juta. Lalu kita bisa menghitung biaya per unitnya. Bagaimana menghitung biaya per unitnya itu? Kita mengetahui bahwa per unit itu kita
dari soal itu menghasilkan 150.000 unit. Jadi dari jumlah ini 69 juta dibagi dengan 150.000 unit ditemukan hasil $460 per unitnya. Lalu ada tenaga kerja langsung per unitnya $64, biaya mesinnya $76. Lalu jadi biaya produksi langsungnya itu $600. Begitu juga dengan biaya overhead, biaya ordering $12, biaya testing and inspectionnya $60, biaya reworknya $8. Jadi jumlah manufacturing overhead costnya 80. Lalu total manufakturnya $680. Nah, menetapkan harga jangka panjang. Jadi menghitung seluruh biaya produksi dan biaya non produksi portfolio dengan mengalokasikan biaya pada semua fungsi pada value chain. Jadi di sini itu bukan hanya menghitung biaya produksi saja untuk menetapkan harga jangka panjang ini. Biaya non produksi juga diperlukan dalam menetapkan harga jangka panjang. Di sini ada untuk menetapkan biaya jangka panjang ini ada biaya-biaya non produksi yang dibutuhkan. Contohnya itu ada operating cost-nya itu, research and development-nya biayanya itu diketahuinya $2.400.000. Lalu ada desain cost-nya, jadi biaya desainnya dan untuk prosesnya itu $3 juta, marketing dan administrasinya $15 juta, lalu ada distribusinya $9 juta. Lalu dari operating cost ini didapatkan jumlahnya itu $33 juta. Lalu full cost-nya dari produk ini yang tadi biaya yang tadi sudah dihitung $102 juta ditambah dengan $33 juta menghasilkan $135 juta. Lalu ini ada per unitnya. Jadi perusahaan itu memproduksi 150.000 unit. Dengan unitnya ini $102 juta ini dibagikan 150.000 unit $680. Lalu ini dibagikan dengan 150.000 unit $16. Lalu desain cost-nya $20, marketingnya $100, distribusinya $60, customer service-nya $24, menghasilkan $220. Lalu jumlah yang tadi $680 ini ditambahkan dengan operating cost-nya itu $220, jadi total biaya produknya ini $900. Nah, perusahaan ini menetapkan harga $1.000 per unitnya, lalu seharusnya menghasilkan 150.000 juta dolar, menghasilkan $150 juta didapat dari 150.000 dikalikan dengan 1.000. Sudah menemukan ini, lalu kita mendapatkan jumlah biaya produknya ini 900. Jadi kita masih mempunyai operating income-nya itu $1.000 dikurangi dengan $900 menghasilkan $100. $100 ini dikalikan dengan 150.000 menghasilkan operating income $15 juta. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang market-based approach atau cost-based approach. Yang pertama ada pendekatan cost-based approach dan pendekatan market-based approach. Untuk pendekatan cost-based approach yang pertama, kita lebih mudah karena informasi dan biaya lebih mudah diperoleh. Lalu yang kedua, kita mempertimbangkan pelanggan dan kompetitor.
Untuk pendekatan market-based approach, yang pertama ialah kita lebih dulu mempertimbangkan pelanggan dan kompetitor, kemudian baru mengecek biaya. Lalu di sini ada contoh. Contohnya ialah kontraktor bangunan. Kalau dari sisi cost base, yang pertama kita melakukan menetapkan harga sebesar cost plus profit. Kemudian mempertimbangkan keinginan pelanggan dan harga kompetitor. Lalu mengurangi harga saat negosiasi dengan pelanggan. Lalu dari sisi market base, kita menetapkan harga berdasarkan harga pasar. Kemudian mengecek biaya saat negosiasi dengan pelanggan, lalu kita menurunkan harga. Sebenarnya kedua pendekatan ini sama-sama mempertimbangkan biaya, pelanggan, dan kompetitor. Lalu di sini ada targeting costing for target pricing. Di sini definisi target harga sendiri ialah estimasi harga produk yang ingin dibayar oleh pembeli potensial. Di sini manajer membuat estimasi harga berdasarkan perceived value dan bagaimana kompetitor menetapkan harga atas produk mereka. Jadi di sini perceived value sendiri ialah nilai produk berdasarkan seberapa besar pembeli membutuhkan atau menginginkan produk tersebut. Lalu di sini ada customer perceived value. Di sini ada dua cara untuk memahami customer perceived value. Yang pertama ialah bagian marketing mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan persepsi mereka terhadap nilai produk. Lalu yang kedua, perusahaan melakukan riset pasar terhadap keinginan pelanggan dan harga yang ingin mereka bayar. Lalu ada analisis kompetitor. Untuk mengukur bagaimana kompetitor bereaksi terhadap prospective price atau harga yang akan ditetapkan, maka manajer harus memahami teknologi, produk, biaya, dan kondisi keuangan kompetitor. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilakukan beberapa cara. Di antaranya yang pertama, bertanya kepada pelanggan, penyedia, dan pegawai kompetitor. Lalu melakukan reverse engineer. Reverse engineer itu membongkar produk kompetitor untuk mengetahui desain, material, dan teknologi yang digunakan. Lalu yang ketiga, kita tidak boleh menggunakan cara yang ilegal atau tidak etis. Contohnya seperti menyuap pegawai kompetitor atau bertindak sebagai pemasok atau pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang kompetitor tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan dengan rekan saya. Terima kasih. Implementasi target pricing dan target costing. Kita masih menggunakan value untuk mengilustrasikan. Yang pertama adalah mengembangkan produk yang memuaskan kebutuhan pelanggan potensial. Dalam hal ini, manajer asal menggunakan feedback pelanggan dan informasi produk kompetitor untuk menetapkan fitur dan memodifikasi desain value. Misal, hasil riset pasar menghendaki produk tanpa fitur ekstra, namun dapat diandalkan dengan harga lebih murah. Yang kedua, menetapkan target harga. Dari riset, manajer asal akan memperkirakan kompetitor akan menurunkan harga PC menjadi $850. Kemudian, manajer asal ingin menurunkan harga portfolio 20%, dari $1000 menjadi $800. Kemudian, manajer marketing memperkirakan penjualan akan naik dari 150.000 unit menjadi 200.000 unit. Yang ketiga adalah hitungan target cost per unit. Misal perusahaan menargetkan operating income 10%.
Jadi total target revenue $800 per unit dikalikan dengan 200.000 unit yang diperkirakan terjual. Jadi hasil total revenue-nya $160 juta. Total target operating income-nya 10% dari $160 juta. Jadi $19 juta. Total target operating income per unit sama dengan $16 juta dibagi dengan 200.000 unit, maka operating income yang ditargetkan $80 per unit. Total target cost per unit dapat dihasilkan dengan cara target cost $800 dikurangi dengan target income $80 dihasilkan $720. Current full cost per unit of value sama dengan $135 juta dibagi dengan 150.000 sama dengan $900. Maka target cost per unit yang direncanakan $720. Sedangkan kondisi sekarang $900, maka turun $120. Yang keempat, lakukan cost analysis. Manajer menganalisis aspek-aspek spesifik profit untuk menurunkan biaya. Fungsi-fungsi setiap komponen, seperti screen, keyboard, motherboard, disk drive, dan graphic and video card. Dari riset pelanggan potensial lebih mengutamakan keandalan daripada kualitas CPU, maka akan menganalisis keterkaitan dan trade-off di antara fitur dan komponen. Misalnya, motherboard yang lebih simpel dapat meningkatkan keandalan, tetapi tidak mendukung penggunaan video card yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, lakukan value engineering untuk mencapai target cost dengan cara mengevaluasi semua aspek value chain secara sistematis untuk mengurangi biaya dan memenuhi kualitas yang memuaskan pelanggan. Untuk mengimplementasikan value engineering, manajer memisahkan value added cost dan non-value added cost. Value added cost adalah cost yang kalau dieliminasi akan mengurangi kegunaan menurut persepsi pelanggan, misal cost untuk keandalan produk. Sedangkan non-value added cost adalah cost kalau dieliminasi tidak akan mengurangi kegunaan menurut persepsi pelanggan, misal biaya untuk mengurusi unit yang rusak dan harus dikerjakan ulang, sehingga non-value added cost harus diminimalkan. Nah, maka harus memisahkan non-value added cost, hanya saja aktivitas dan biayanya tidak mudah untuk diklasifikasikan menjadi value added cost dan non-value added cost. Sehingga kadang-kadang manajer menggunakan pertimbangan profesional, misalnya supervisi dan pengendalian produksi memiliki komponen value added cost dan non-value added cost. Apabila ragu, manajer memilih untuk mengklasifikasikan sebagai non-value added cost untuk mengurangi biaya. Hanya saja hal ini berisiko ada value added cost yang tereliminasi. Baik, selanjutnya memisahkan value added dan non-value added cost pada per value. Yang pertama yaitu value added cost. Value added cost adalah nilai ekonomi yang ditambahkan pada suatu barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Adapun biaya-biaya yang termasuk ke dalam value added cost adalah yang pertama direct material cost. Direct material cost adalah biaya bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang. Yang kedua adalah direct labor cost. Direct labor cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah kerja karyawan. Yang ketiga yaitu direct machine cost. Selanjutnya yaitu non-value added cost. Non-value added cost adalah biaya yang tidak dapat menambah nilai barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Yang termasuk ke dalam non-value added cost adalah rework cost. Rework cost sendiri adalah suatu biaya yang dikeluarkan untuk memproses kembali barang-barang tidak lolos inspeksi. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang di dalamnya mengandung value added dan non-value added cost. Yang pertama yaitu ordering, yang kedua receiving, yang ketiga testing, dan yang keempat inspection. Cost insurance dan lock-in cost. Cost insurance adalah cost yang menjelaskan kapan sumber daya terpakai untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, direct material cost diakui ketika terpakai untuk produksi, di mana suatu biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku langsung, dia akan diakui ketika bahan baku tersebut mulai diproduksi. Untuk selanjutnya yaitu lock-in cost. Lock-in cost yaitu cost yang belum terjadi, tetapi akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan keputusan atau desain yang sudah ditekan oleh manajer. Kesempatan terbaik untuk memanage cost adalah sebelum cost ter-lock-in.
manajer harus melakukan simulasi beberapa pengaruh model produk terhadap timbulnya biaya-biaya seperti variable cost. Selanjutnya, manajer memilih model produk yang meminimalkan biaya dan memenuhi kualitas yang ditetapkan, di mana manajer harus semaksimal mungkin meminimalkan biaya-biaya yang ada untuk memproduksi suatu barang dan jasa, tetapi tidak mengurangi kualitas yang akan diberikan atau yang akan ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu value chain analysis dan cross-functional team. Yang pertama, suatu cross-functional value engineering team meliputi manajer marketing, manufaktur, engineer, pemasok, akuntan manajemen, desain produk, manajer pembelian, dan dealer. Mendesain ulang produk untuk mengurangi cost dan tetap memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Di sini sebagai contoh, saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil desain per value, di mana manajer perusahaan memanage atau meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses manufaktur suatu barang. Dapat dilihat pada per value kedua ini atau desain yang sudah diperbarui atau redesign. Di sini biaya materialnya untuk memproduksi 200.000 unit barang dengan nilai per unitnya $385 didapatkan sebesar 77 juta. Untuk selanjutnya direct labor. Direct labornya adalah 530.000 dikalikan $20 per jam. Selanjutnya nilai direct mesin yaitu 300.000 dikalikan $38 dan didapatkan total budget manufaktur untuk 200.000 unit adalah 99 juta rupiah. Selanjutnya untuk manufaktur overhead cost. Di sini dijelaskan bahwa ordering dan receiving adalah 21.250 order dikali $80 didapatkan hasil 1.700.000 dan untuk testing dan inspection 3 juta testing per hour kali $2 serta biaya rework atau rework cost sebesar 32.500 rework hours kali $40 yang akan didapatkan hasil yaitu sebesar 1.300.000, di mana total budget manufaktur cost untuk 200.000 unit itu adalah sebesar 99 juta dan untuk manufaktur overhead cost totalnya adalah 108 juta. Kemudian kita akan mengetahui budget manufaktur cost per unitnya dengan cara total cost pada setiap biaya-biaya yang telah dibebankan dibagi dengan total unitnya yaitu 200.000. Di sini kita akan melihat perbedaan apabila pada redesign per value kedua didapatkan budget manufaktur cost per unitnya lebih rendah daripada per value pertama sebelum adanya desain atau redesign kembali dari manajer. Selanjutnya itu adalah cost-based approach. Cost plus pricing merupakan suatu formula untuk menetapkan harga, yaitu price adalah cost ditambah markup, yang artinya penetapan harga berdasarkan biaya produksi ditambah berapa margin atau laba yang diinginkan.
Contohnya itu misalnya Astel menggunakan markup 12% dari full unit cost per value 2 untuk menetapkan harga jual. Maka full cost-nya itu adalah $720. Kemudian diinginkan markup-nya itu 12% dikali $720 menghasilkan 86,4. Sehingga mendapatkan harga prospektifnya itu adalah $806,4. Kemudian bagaimana menetapkan markup-nya berapa persen? Maka markup biasanya digunakan untuk memenuhi target return on investment atau ROI. ROI adalah rumusnya itu operating income dibagi invested capital. Untuk invested capital itu ada beberapa definisi. Di antaranya itu adalah total aset. Invested capital adalah total aset. Contohnya itu misalnya target ROI-nya itu 18%. Kemudian capital invested-nya itu 96 juta. Maka target operating income-nya itu adalah dikalikan 18% dikali 96 juta, menghasilkan 17,28 juta dolar. Kemudian total target operating income ini kita alokasikan ke masing-masing tiap unit. Tiap 200 mendapatkan 86,4. Sehingga nilai markup-nya itu 86,4 dibagi total full cost-nya yaitu 720, sehingga hasilnya itu 12%. Selanjutnya itu alternative cost plus methods. Jadi, kalau kita mau menghitung berapa kapital invested yang pada tiap-tiap produk ini, sulit dilakukan. Mengapa? Karena perlu mengalokasikan nilai peralatan dan nilai bangunan untuk tiap-tiap produk. Maka, ada beberapa alternatif basis biaya yang bisa digunakan dan disajikan datanya tanpa rincian dan juga persentase markup berapa itu yang diasumsikan atau yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini ada beberapa alternatif basis biaya untuk kita menetapkan harga jual. Bisa dari variable manufacturing cost. Misalnya di sini estimasinya itu 475. Kemudian perusahaan menetapkan markup-nya itu 65%. Nah, sehingga nilai markup-nya itu menjadi 308,75. Jadikan harga jualnya itu 783,75. Selanjutnya itu yang kedua itu ada basis yang menggunakan variable cost of the product, baik yang manufacturing maupun yang non-manufacturing. Total estimasinya di sini kita lihat 547 dan perusahaan menetapkan markup-nya itu 45%, sehingga nilai markup-nya itu 246,15. Menjadikan harga jual itu 793,15. Kemudian basis yang ketiga itu menggunakan manufacturing cost. Total manufacturing cost-nya itu di sini kita bisa katakanlah 540. Maka perusahaan menginginkan markup-nya itu 50%. Maka nilai markup-nya itu menjadi 270. Dan harga jualnya itu 810. Atau kita bisa menggunakan full cost of the product, yaitu manufacturing cost dan juga ditambah manufacturing, di mana ini tadi kita sudah melakukannya di slide sebelumnya. Sini total estimasinya itu 720 dengan persentase markup-nya itu 12%, sehingga nilai markup-nya itu 86,4. Maka harga jualnya itu menjadi 806,4.
Kemudian perusahaan mau pilih yang mana? Perusahaan akan memilih yang paling reliable, yang dimana persentase markup-nya itu bisa menutup total biaya atau cost dan memenuhi target return on investment-nya. Dan pada umumnya full cost dipakai dengan alasan sebagai cost base. Kemudian fixed cost diperhitungkan dalam menghitung biaya untuk menetapkan harga. Kenapa? Kenapa fixed cost diperhitungkan? Karena hal yang pertama itu untuk recovery biaya keseluruhan. Dalam jangka panjang, harga produk tentunya harus bisa melebihi atau menutup full cost-nya, supaya tetap bisa bertahan sehingga fixed cost-nya diperhitungkan untuk menghitung harga. Yang kedua, dalam rangka price stability. Karena harga yang stabil akan meningkatkan akurasi forecasting dan juga perencanaan, baik itu penjual maupun pembeli. Dan yang ketiga itu untuk alasan kesederhanaan atau simplicity. Mengapa kalau kita menggunakan full cost atau fixed cost dimasukkan atau diperhitungkan, maka kita tidak usah repot-repot memisahkan biaya semi variable cost menjadi fixed cost-nya berapa dan variabelnya berapa, karena kita sudah memperhitungkan semuanya. Selanjutnya itu implementasi cost-based approach. Untuk penyedia produk atau jasa seperti akuntan dan konsultan manajemen, biasanya itu menggunakan cost plus pricing. Kalau untuk perusahaan jasa seperti jasa perbaikan rumah, bengkel mobil, itu mereka menggunakan cost plus price yang diistilahkan dengan time and material method. Selanjutnya, harga ditetapkan sebesar harga beli bahan bakunya atau harga beli materialnya, ditambah dengan markup-nya berapa persen, kemudian labor-nya itu berapa atau biaya upah tukangnya berapa, plus markup-nya berapa. Selanjutnya itu cost plus pricing and target pricing. Harga yang dihitung menggunakan cost plus pricing merupakan harga prospektif. Misalnya desain awal Pro Value 2-nya itu menghasilkan full cost $750. Dengan asumsi markup-nya itu 12%, maka harga prospektif Pro Value 2-nya itu adalah $840. Yang dimana yaitu 112% dikali $750. Nah, pada pasar PC yang kompetitif, reaksi pelanggan dan kompetitor mungkin akan memaksa Astel untuk mengurangi markup-nya dan menurunkan harga. Astel mungkin ingin mendesain ulang Pro Value 2 untuk mengurangi full cost-nya, agar tetap mendapat markup-nya itu mendekati 12%, apabila harus menurunkan harga. Dan pada akhirnya, desain akhir dan cost plus price harus menyeimbangkan antara cost, markup, dan reaksi pelanggan. Untuk sampai ke desain akhir ini, di mana akan ada proses yang berputar-putar, katakanlah dari penetapan harga prospektif, kemudian perusahaan mengecek reaksi pelanggannya, kemudian dari hasil pengecekan bisa jadi ingin mendesain ulang produknya, kemudian menghitung cost-nya berapa, selanjutnya ditetapkan lagi prospective price-nya, dan begitu seterusnya. Akan berputar terus seperti itu sampai dirasa sudah final. Nah, untuk mengurangi proses tadi yang berputar-putar tersebut, maka ada satu pendekatan yang disebut dengan target pricing approach. Dengan langkah, yang pertama, kita tentukan dulu spesifikasi produknya seperti apa dan juga target harganya secara matang, berdasarkan preferensi pelanggan dan ekspektasi respon kompetitor. Tentunya ini bisa dilakukan melalui proses survei pelanggan ataupun survei pasar. Nah, yang kedua itu setelah ditetapkan speknya produknya seperti apa, kemudian penyebab kepastiannya, maka tinggal dikurangi dengan target profitnya atau target marginnya berapa. Itulah cara untuk mendapatkan target cost.
Selanjutnya kita akan membahas non-cost factors in pricing decision. Di sini ada 3 faktor selain harga yang biasa dipertimbangkan, yaitu yang pertama itu ada diskriminasi harga atau price discrimination. Yang kedua, peak lot pricing, dan yang ketiga itu international pricing. Untuk price discrimination, di sini ada ilustrasi yang menarik di Amerika untuk penjualan. Tiket pesawat PP dari Boston ke San Francisco itu perusahaan menetapkan harganya itu $450 apabila penumpangnya ini menginap di San Francisco sampai dengan Sabtu malam. Berarti bisa dikatakan kembalinya di hari Minggu. Nah, pada tiket yang sama juga dikenai harga $1.000 untuk penumpang yang tidak menginap di San Francisco sampai dengan Sabtu malam. Artinya bisa dikatakan mereka kembali ke Boston itu di hari Sabtu atau sebelum Sabtu. Mengapa demikian? Di sini ada latar belakangnya. Yang pertama itu, penumpang yang tidak menginap sampai dengan Sabtu malam itu biasanya adalah bisnismen atau orang-orang kantor yang traveling cost-nya itu ditanggung oleh perusahaan. Nah, biasanya mereka itu kurang peduli dengan harga. Yang penting pekerjaan mereka selesai dan mereka langsung pulang. Harganya berapa tidak dipikirkan karena dibayarkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua itu, ada penumpang yang menginap sampai dengan Sabtu malam, itu biasanya ternyata adalah para wisatawan, yang biasanya traveling cost-nya itu ditanggung oleh sendiri. Nah, tentunya orang-orang seperti ini akan peduli dengan harga. Nah, perusahaan memanfaatkan situasi seperti ini dengan cara membedakan harganya. Dan yang kedua itu peak lot pricing. Menetapkan harga lebih mahal apabila permintaan meningkat atau produk jasa yang tersedia tinggal sedikit. Contohnya itu perusahaan transportasi yang menaikkan harga tiket pada masa liburan. Dan juga jika kita beli tiket pesawat kalau jauh-jauh hari, misalnya 2 bulan sebelumnya, akan dapat harga yang murah. Sedangkan kalau kita misalnya belinya di H-1, maka harga tiketnya akan lebih mahal. Selanjutnya itu, yang ketiga, international pricing. Perusahaan multinasional yang menjual produk atau jasa di berbagai negara. Kemudian itu mereka menetapkan harga jualnya itu tidak sama, tidak disamaratakan antara satu negara dengan negara lain, tetapi mereka membedakan atau disesuaikan dengan daya beli masyarakat di masing-masing negara. Misalnya itu, jika di negara yang biaya hidupnya mahal, maka mereka akan menaikkan harganya. Jika di negara yang biaya hidupnya murah atau rendah, maka mereka akan menurunkan harganya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terjadi kekeliruan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.